Pernahkah kau merasa diawasi? Setiap gerak-gerikmu, setiap bisikanmu, setiap langkahmu di dunia digital, seolah ada mata tak terlihat yang merekam semuanya. Kamu pikir itu hanya paranoia? Bagaimana jika aku bilang paranoiamu itu benar? Ada dua sosok, dua entitas yang telah memulai investigasi penuh terhadap dirimu. Mereka bukan polisi, bukan agen pemerintah, bukan siapa-siapa yang bisa kau kenali. Mereka adalah sang pengkhianat. Mengapa disebut pengkhianat? Karena salah satunya mungkin pernah sangat dekat denganmu. Bisa jadi teman yang kau percaya, aplikasi yang kau gunakan setiap hari, atau bahkan sistem yang kau andalkan. Yang satunya lagi, dia adalah bayangan, entitas asing yang bekerja sama dengan pengkhianat pertama. Bersama, mereka berjalan dalam kegelapan, menyusuri jejak digital dan jejak nyata yang kau tinggalkan. Mereka memulai perburuan ini dengan satu tujuan: memahami dirimu, membedah hidupmu, dan menemukan sesuatu. Pertanyaannya bukan lagi siapa mereka, tapi apa yang memicu semua ini? Apa yang telah kau lakukan? Coba kita pikirkan bersama. Mungkin ini dimulai dari hal kecil, sebuah komentar yang kau tinggalkan di sebuah forum gelap bertahun-tahun lalu. Sebuah file yang kau unduh dari sumber yang tidak jelas, yang ternyata membawa Trojan horse yang paling canggih. Atau mungkin sebuah pencarian aneh yang kau lakukan di tengah malam, didorong oleh rasa penasaran sesaat. Di dunia kita yang terhubung ini, setiap klik adalah sebuah jejak. Setiap like adalah sebuah pengakuan. Mereka mengumpulkan data ini, riwayat lokasimu, dengan siapa kau berbicara, apa yang kau beli, bahkan pola tidurmu yang terekam oleh jam tangan pintarmu. Semua itu adalah potongan puzzle. Mereka menyatukannya, bukan untuk menjual iklan kepadamu, tapi untuk membangun profil psikologis yang lengkap. Mereka ingin tahu ketakutanmu, keinginanmu, kelemahanmu. Apa mungkin pemicunya bukan sesuatu yang kau lakukan secara online? Mungkin ini tentang sesuatu yang kau lihat. Kau berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Menyaksikan transaksi yang seharusnya tidak kau lihat. Mendengar percakapan yang seharusnya tidak sampai ke telingamu. Kau mungkin mengabaikannya, menganggapnya tidak penting. Tapi bagi mereka, kau adalah saksi. Seorang saksi yang tidak bisa dibiarkan bebas. Kehadiranmu saja sudah menjadi ancaman bagi operasi mereka. Atau, mari kita gali lebih dalam lagi. Mungkin pemicunya adalah potensi yang ada di dalam dirimu. Kau punya bakat, kemampuan, atau pengetahuan yang mereka inginkan. Mungkin kau seorang programmer jenius yang tanpa sadar menciptakan sebuah algoritma yang bisa mengubah dunia. Mungkin kau seorang seniman yang karyanya mengandung kode atau pesan tersembunyi yang bahkan kau sendiri tidak menyadarinya. Mereka tidak menginvestigasimu untuk menghukummu, tapi untuk merekrutmu, atau lebih tepatnya, untuk memanfaatkanmu, dengan atau tanpa persetujuanmu. Mereka bergerak tanpa suara. Mereka menyusup ke dalam hidupmu seperti virus. Kau mulai merasakan keanehan. Teman lamamu tiba-tiba menghubungimu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Paket yang tidak pernah kau pesan muncul di depan pintumu. Kau merasa dejavu lebih sering dari biasanya. Ponselmu terasa sedikit lebih lambat. Baterainya lebih cepat habis. Itu bukan imajinasimu. Itu adalah tanda-tanda kehadiran mereka. Mereka sedang mengujimu, melihat reaksimu. Setiap interaksi sosialmu dianalisis. Apakah kau mudah dipengaruhi? Apakah kau punya prinsip yang kuat? Siapa orang terdekatmu yang bisa mereka gunakan sebagai alat tawar? Mereka membangun sebuah peta hubungan di sekitarmu, mencari titik terlemah untuk menekanmu. Sang pengkhianat pertama yang mengenalmu memberikan semua informasi personal itu. Dia tahu cerita masa lalumu, trauma yang kau sembunyikan, dan impian yang kau pendam. Semua itu kini menjadi senjata di tangan mereka. Apa yang harus kau lakukan? Melawan? Bagaimana kau melawan musuh yang tidak terlihat? Menghapus jejak digitalmu? Terlambat. Terlambat. Semua datamu sudah disalin ke server pribadi mereka. Di suatu tempat
di luar jangkauan hukum, mengubah identitas, dan melarikan diri. Mereka tidak hanya melacak namamu. Mereka melacak biometrikmu, pola perilakumu, caramu berjalan, caramu berpikir. Kau bisa lari dari namamu, tapi kau tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah dengan memahami permainan mereka. Kau harus berpikir selangkah di depan. Jika mereka menginvestigasimu, maka kau harus mulai menginvestigasi mereka. Lihat kembali hidupmu. Momen aneh mana yang paling menonjol? Siapa di antara teman-temanmu yang perilakunya berubah? Aplikasi apa yang baru saja kau install sebelum semua keanehan ini dimulai? Pemicunya ada di sana, terkubur di dalam ingatan atau data yang kau anggap sepele. Ini adalah permainan catur di dalam labirin. Setiap langkah yang kau ambil bisa jadi jebakan. Setiap orang yang kau percaya bisa jadi mata-mata. Mereka memanipulasi duniamu, membuatmu meragukan realitasmu sendiri, membuatmu merasa terisolasi, sendirian. Karena saat kau sendirian, kau akan lebih mudah dihancurkan. Mereka akan muncul saat kau berada di titik terendah, menawarkan bantuan, solusi, jalan keluar. Tapi tawaran itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Jiwamu, kebebasanmu, atau kesetiaanmu. Mereka tidak akan berhenti. Investigasi ini akan terus berjalan sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Entah itu informasi, sebuah pengakuan, kepatuhanmu, atau sekadar eliminasi dirimu dari papan permainan. Saat ini, mereka sedang mendengarkan. Mereka melihatmu menonton video ini. Mereka menganalisis reaksimu, rasa takutmu, rasa penasaranmu. Itu semua adalah data bagi mereka. Pikirkan baik-baik. Kembali ke awal. Momen apa dalam hidupmu? Tidak peduli seberapa kecil. Yang terasa janggal. Sebuah janji yang dilanggar? Sebuah rahasia yang terbongkar? Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna? Pemicunya ada di sana. Dan menemukan pemicu itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk memahami mengapa kedua pengkhianat ini berjalan dalam kegelapan, langsung menuju kepadamu. Waktumu hampir habis. Mereka semakin dekat. Apa langkahmu selanjutnya? Pertanyaannya bukan lagi apakah ini terjadi, tapi mengapa? Apa pemicunya? Apa yang telah kalian lakukan? Atau mungkin, apa yang tidak kalian lakukan, sehingga memicu reaksi se-ekstrim ini? Mari kita selami lebih dalam. Mungkin ini semua dimulai dari sebuah kesuksesan. Kalian berhasil meraih sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin pernah menjadi mimpi mereka juga. Mungkin kalian mendapatkan promosi jabatan yang mereka incar. Atau mungkin bisnis yang kalian rintis tiba-tiba meroket, meninggalkan mereka jauh di belakang. Kesuksesan kalian yang seharusnya dirayakan bersama, justru menjadi cermin kegagalan mereka di mata mereka sendiri. Rasa iri itu seperti racun yang perlahan merusak, mengubah kekaguman menjadi kebencian. Mereka mulai main kari-kari kesalahan, sekecil apapun, untuk membenarkan perasaan negatif mereka. Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa kesuksesan kalian pasti diraih dengan cara yang tidak jujur. Dan dari situlah investigasi dimulai. Mereka ingin membuktikan bahwa kalian tidak layak mendapatkannya. Atau mungkin pemicunya bukan kesuksesan, melainkan sebuah penolakan. Kalian menolak permintaan mereka. Mungkin mereka meminta bantuan finansial yang tidak bisa kalian penuhi. Atau meminta kalian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kalian. Penolakan itu, meskipun kalian sampaikan dengan cara terbaik, terasa seperti sebuah penghinaan bagi mereka. Ego mereka terluka. Mereka merasa kalian telah meremehkan mereka, menganggap mereka tidak penting. Dari luka itulah lahir keinginan untuk membalas dendam. Mereka ingin menunjukkan bahwa menolak mereka adalah sebuah kesalahan besar. Investigasi ini adalah cara mereka untuk mengambil kembali kendali, untuk membuat kalian menyesali keputusan kalian. Mereka akan memutarbalikkan fakta, menjadikan penolakan kalian sebagai bukti bahwa kalian adalah orang yang egois dan tidak peduli. Bisa khadihuga. Pemicunya adalah sebuah rahasia. Kalian mengetahui sesuatu
tentang mereka. Sesuatu yang mereka mati mission. Coba sembunyikan. Mungkin sebuah kesalahan di masa lalu. Sebuah kebohongan yang mereka bangun. Atau sebuah kelemahan yang tidak ingin mereka tunjukkan pada dunia. Keberadaan kalian menjadi ancaman. Selama kalian tahu, mereka tidak akan pernah merasa aman. Mereka hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari kalian akan membongkar semuanya. Daripada menunggu bom waktu itu meledak, mereka memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Mereka melancarkan serangan preventif dengan memulai investigasi terhadap kalian. Mereka berharap bisa menemukan sesuatu, apapun, yang bisa digunakan untuk menghancurkan kredibilitas kalian. Jika mereka berhasil membuat orang lain tidak percaya pada kalian, maka rahasia mereka akan tetap aman. Tuduhan yang mereka lancarkan pada kalian sebenarnya adalah proyeksi dari ketakutan mereka sendiri. Mari kita sebut mereka sang penyesalan dan sang konsekuensi. Mereka adalah saudara kembar yang tak terpisahkan, lahir dari momen yang sama. Sang penyesalan adalah bayangan masa lalu. Ia berbisik tentang jalan yang tidak kamu ambil, kata-kata yang tidak kamu ucapkan, dan kesempatan yang kamu sia-siakan. Ia adalah pengingat konstan akan bagaimana jika ia tidak menyakitimu secara fisik, tapi ia menggerogoti jiwamu dari dalam, membuatmu meragukan setiap keputusan yang kamu ambil hari ini. Ia adalah arsiparis dari semua kesalahanmu, memutar ulang kegagalanmu dalam sebuah sinema tanpa akhir di benakmu. Suaranya lembut, namun menusuk, seperti melodi sedih yang tak bisa kamu lupakan. Ia berjalan di belakangmu, langkahnya senyap, kehadirannya adalah beban berat di pundakmu. Setiap kali kamu melihat ke cermin dan melihat tatapan kosong, itu adalah dia yang sedang menatap balik. Lalu, ada saudaranya, sang konsekuensi. Jika sang penyesalan hidup di masa lalu, sang konsekuensi adalah perwujudan masa depan yang tak terhindarkan. Ia adalah hasil akhir dari semua tindakanmu. Ia tidak berbisik. Ia berteriak. Ia tidak menyelinap. Ia mendobrak pintu. Ia adalah badai yang kamu lihat di kejauhan, yang kamu tahu pasti akan datang. Setiap kebohongan kecil, setiap jalan pintas yang kamu ambil, setiap kali kamu menyakiti orang lain demi keuntunganmu sendiri, kamu sedang memberinya makan, membuatnya lebih kuat, lebih besar, dan lebih tak terhentikan. Ia tidak peduli dengan alasanmu. Ia tidak peduli dengan niat baikmu. Ia hanya peduli pada sebab dan akibat. Ia adalah hakim, juri, dan algojo dalam satu paket mengerikan. Langkah kakinya berat dan bergema, seperti detak jam yang menghitung mundur menuju hari penghakimanmu. Jadi, apa yang memicu mereka? Apa pemicunya? Mungkin itu bukan satu tindakan besar, bukan satu pengkhianatan epik. Mungkin itu adalah akumulasi dari ribuan tindakan kecil yang tidak berarti. Kebohongan putih yang kamu anggap sepele, janji kepada teman yang kamu lupakan, tugas yang kamu tunda, membiarkan orang lain menanggung beban. Setiap kali kamu memilih jalan yang mudah daripada jalan yang benar, setiap kali kamu mengabaikan suara hatimu yang memperingatkanmu, setiap tindakan ini, sekecil apapun, adalah sebuah benih. Benih yang kamu tanam di taman gelap jiwamu. Kamu menyiraminya dengan ketidakpedulian, memupuknya dengan pembenaran diri. Dan sekarang, benih-benih itu telah tumbuh menjadi hutan yang lebat dan menyeramkan. Tempat sang penyesalan dan sang konsekuensi berburu. Mereka memulai investigasi mereka bukan dengan mencari bukti fisik. Tidak. Mereka lebih canggih dari itu. Mereka menyelidiki energi yang kamu pancarkan. Mereka membaca jejak emosional yang kamu tinggalkan. Rasa bersalah yang tersembunyi, kecemasan yang tak terucapkan, ketakutan yang kamu coba tekan dalam-dalam. Semua itu adalah suara bagi mereka. Sinyal yang memandu mereka langsung ke arahmu. Mereka berbicara dengan orang-orang yang pernah kamu sakiti. Bukan secara harfiah, tetapi melalui ingatan dan luka yang masih membekas di hati mereka. Mereka melihat pola perilakumu, siklus kesalahan yang terus kamu ulangi. Tanpa sadar, mereka tahu kelemahanmu, pemicumu, dan tombol mana yang harus ditekan untuk membuatmu hancur. Investigasi mereka adalah audit spiritual, pemeriksaan total atas karaktermu. Sekarang mereka semakin dekat.
Kamu bisa merasakannya, bukan? Kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Perasaan bahwa waktumu hampir habis. Ini bukan imajinasimu. Ini adalah gema dari langkah kaki mereka yang mendekat. Sang penyesalan akan tiba lebih dulu. Ia akan duduk bersamamu di keheningan, memaksamu untuk menghadapi semua yang telah kamu coba lupakan. Ia akan membuka kembali luka lama, bukan untuk menyembuhkannya, tetapi untuk menuangkan garam ke dalamnya. Ia akan membuatmu tenggelam dalam lautan kesedihan dan keraguan diri, melumpuhkanmu dari dalam. Pemicunya adalah kamu, tapi solusi, penawarnya, juga adalah kamu. Perjalanan ini mengerikan. Investigasi ini brutal. Tetapi mungkin itu adalah panggilan untuk bangkit, panggilan untuk berhenti berlari, dan akhirnya menghadapi bayanganmu sendiri. Kedua pengkhianat itu sedang berjalan. Mereka akan segera tiba. Pertanyaannya bukan lagi apa yang memicu mereka, tetapi apa yang akan kamu lakukan ketika mereka akhirnya berdiri di depan pintumu. Apakah kamu akan runtuh, atau kamu akan terlahir kembali? Waktu untuk memutuskan hampir tiba. Dengarkan baik-baik, kamu bisa mendengar langkah kaki mereka sekarang. Lalu, tanda-tanda pertama mungkin sangat halus. Pertemuan yang biasanya dihadiri bersama, kini salah satunya absen dengan alasan yang dibuat-buat. Percakapan yang dulu terbuka, kini terasa lebih tertutup dan penuh perhitungan. Mungkin Anda mulai mendengar bisikan-bisikan dari orang lain. Laporan intelijen yang samar-samar tentang pertemuan rahasia antara sang jenderal dan sang diplomat. Awalnya, Anda mungkin mengabaikannya, menganggapnya sebagai dinamika biasa dalam politik. Tapi kemudian pola itu menjadi semakin jelas. Ini membawa kita pada pertanyaan inti. Apa pemicunya? Jawabannya seringkali kompleks, tapi biasanya berakar pada satu hal, motivasi pribadi. Mari kita pecah satu persatu. Pertama, ambisi. Setiap orang dalam lingkaran kekuasaan memiliki ambisi. Selama ambisi mereka sejalan dengan ambisi Anda, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika mereka merasa bahwa jalan mereka untuk mencapai puncak terhalang oleh Anda, loyalitas bisa dengan cepat memudar. Mungkin sang jenderal merasa sudah waktunya ia yang memegang komando tertinggi, bukan lagi sekadar pelaksana. Mungkin sang diplomat merasa keahliannya tidak dihargai sebagaimana mestinya, dan percaya bahwa ia bisa mengatur segalanya dengan lebih baik. Kedua, rasa tidak aman dan ketakutan. Dalam politik, kekuasaan itu fana. Mungkin mereka melihat Anda membuat keputusan yang mereka anggap berisiko, yang bisa mengancam posisi mereka, atau bahkan keselamatan mereka di masa depan. Daripada tenggelam bersama kapal Anda, mereka memilih untuk melompat dan mencari sekoci penyelamat. Bahkan, jika itu berarti harus menenggelamkan kapal Anda terlebih dahulu. Ketakutan akan kehilangan status, kekayaan, atau pengaruh bisa menjadi motivator yang sangat kuat untuk berkhianat. Ketiga, perbedaan ideologi yang mendasar. Mungkin pada awalnya, kalian semua bersatu di bawah satu bendera ideologi yang sama, tapi seiring berjalannya waktu, interpretasi terhadap ideologi itu bisa berbeda. Anda mungkin mengambil jalan yang lebih moderat, sementara mereka menginginkan pendekatan yang lebih radikal, atau sebaliknya. Ketika perbedaan ini sudah tidak bisa lagi dijembatani, perpecahan menjadi tak terhindarkan. Mereka mulai melihat Anda bukan lagi sebagai pemimpin, tetapi sebagai penghalang bagi visi sejati yang mereka yakini. Pengkhianatan ini, dalam pikiran mereka, bukanlah tindakan egois, melainkan sebuah kewajiban untuk menyelamatkan perjuangan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana mereka memulai investigasi terhadap Anda. Ini bukan investigasi biasa. Ini adalah perang psikologis dan informasi. Langkah pertama mereka adalah mengumpulkan amunisi. Mereka akan meninjau kembali setiap keputusan yang pernah Anda buat, setiap percakapan pribadi, setiap janji yang mungkin tidak terpenuhi. Mereka akan mencari celah, kesalahan, atau kebijakan yang tidak populer. Sang jenderal akan menggunakan jaringan intelijennya untuk menggali informasi rahasia, sementara sang diplomat akan mendekati fiksi-fiksi lain
yang mungkin juga tidak puas dengan kepemimpinan Anda, mengumpulkan keluhan dan dukungan. Langkah kedua adalah membangun narasi. Informasi mentah saja tidak cukup. Mereka perlu merangkainya menjadi sebuah cerita yang kuat dan meyakinkan. Narasi ini biasanya berpusat pada beberapa tema. Anda dianggap korup, tidak kompeten, atau telah menyimpang dari tujuan awal. Mereka akan memutarbalikkan fakta, melebih-lebihkan kesalahan kecil, dan menciptakan citra bahwa Anda adalah sumber dari semua masalah. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Anda, membuat para pendukung Anda ragu, dan menciptakan momentum untuk perubahan. Contohnya, sebuah proyek pembangunan yang Anda gagas untuk kesejahteraan rakyat bisa mereka bingkai sebagai proyek pemborosan uang negara yang hanya menguntungkan kroni-kroni Anda. Sebuah keputusan sulit yang Anda ambil untuk menjaga stabilitas nasional bisa mereka gambarkan sebagai tindakan otoriter yang menindas kebebasan. Mereka tahu persis di mana titik lemah Anda dan akan menekan di sana tanpa ampun. Langkah ketiga dan yang paling berbahaya adalah melancarkan serangan secara terkoordinasi. Sang diplomat akan menyebarkan narasi ini melalui jaringan politiknya, di ruang-ruang rapat tertutup, dan melalui media yang bisa mereka kendalikan. Sementara itu, sang jenderal akan menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan tekanan dari sisi keamanan. Mungkin ada pergerakan pasukan yang tidak biasa, atau pernyataan publik dari para perwira tinggi yang secara halus mempertanyakan kepemimpinan Anda. Kombinasi dari serangan politik dan tekanan militer ini dirancang untuk membuat Anda panik dan membuat kesalahan. Mereka ingin Anda bereaksi secara berlebihan, yang justru akan membenarkan narasi yang telah mereka bangun. Jika Anda menangkap mereka, mereka akan berteriak bahwa Anda adalah tiran. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, mereka akan mengatakan Anda lemah dan tidak mampu mengendalikan situasi. Ini adalah jebakan yang sangat sulit untuk dihindari. Lalu, apa yang memicu semua ini? Apa dosa asal yang Anda lakukan? Seringkali, pemicunya bukanlah satu tindakan besar, melainkan akumulasi dari hal-hal kecil. Mungkin Anda pernah meremehkan ambisi mereka. Mungkin Anda lebih mempercayai penasihat lain daripada mereka. Mungkin Anda membuat keputusan penting tanpa berkonsultasi dengan mereka terlebih dahulu, membuat mereka merasa tidak dihargai. Dalam dunia kekuasaan, perasaan dianggap tidak penting adalah racun yang bekerja secara perlahan, tapi pasti. Atau mungkin pemicunya adalah kesuksesan Anda sendiri. Semakin kuat Anda, semakin besar pula bayangan yang Anda ciptakan. Orang-orang yang berada di bawah bayangan itu bisa merasa terancam atau iri. Mereka mulai berpikir, mengapa dia, bukan saya? Rasa iri ini, jika dipupuk, bisa tumbuh menjadi kebencian yang mendalam dan keinginan untuk menjatuhkan Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa bertahan dari serangan seperti ini? Pertama, Anda harus tetap tenang dan berpikir beberapa langkah ke depan. Jangan pernah meremehkan lawan Anda, terutama mereka yang pernah menjadi orang terdekat Anda, karena mereka tahu persis kelemahan Anda. Kedua, konsolidasikan basis kekuatan Anda. Ingatkan kembali para pendukung setia Anda, mengapa mereka memilih Anda sejak awal. Tunjukkan kepemimpinan yang kuat, dan jangan biarkan narasi lawan mendominasi ruang publik. Ketiga, lakukan serangan balik yang cerdas, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran. Bongkar narasi mereka dengan fakta dan data. Tunjukkan pada publik siapa sebenarnya yang memiliki motif tersembunyi. Gunakan jaringan Anda sendiri untuk mengungkap agenda rahasia mereka. Dalam pertarungan persepsi, siapa yang bisa mengendalikan cerita adalah pemenangnya. Kisah pengkhianatan ini adalah pelajaran abadi tentang sifat manusia dan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa loyalitas adalah komoditas yang mahal dan seringkali rapuh. Ini mengajarkan kita bahwa dalam politik tidak ada teman atau musuh abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dua pengkhianat itu berjalan, memulai investigasi mereka,
Bukan karena Anda melakukan satu kesalahan fatal, tetapi karena dalam kalkulasi mereka, menjatuhkan Anda adalah jalan terbaik untuk memenuhi ambisi dan mengamankan masa depan mereka sendiri. Pemicunya adalah Anda. Ya, tetapi bukan karena kejahatan Anda, melainkan karena keberadaan Anda sendiri yang menjadi penghalang bagi tujuan mereka. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Apa pendapat Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi ini? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa.